Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada. Thomas Trikasih Lembong adalah sosok andalan Presiden Jokowi dalam mendorong perekonomian. Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia menceritakan, ada kesalahan besar yang dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahan. Rencana awal sebenarnya fokus ke infrastruktur. Periode kedua kita geser ke yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu SDM, kesehatan, pendidikan dan kelembagaan, kata dia dalam program Your Money Your Vote bertajuk Jurus Ekonomi Capres-Cawapres di Tengah Perang dan Ketidakpastian Global. Dikutip Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Menurut Tom Lembong, rencana awal pemerintahan Jokowi itu kemudian meleset, fokus pembangunan infrastruktur di periode pertama malah dilanjutkan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Yang terjadi malah fokus periode pertama diteruskan. Kesehatan, pendidikan terbengkalai, kata dia. Tom Lembong mengatakan kesalahan inilah yang akan diperbaiki oleh pasangan Anies Muhaimin lewat Slepetnomics. Dia mengatakan lewat jargon itu, Anies Muhaimin ingin menggeser fokus pembangunan Indonesia dari infrastruktur ke pembangunan yang bersifat perangkat lunak, yakni sumber daya manusia. Dia mengatakan SDM merupakan masalah utama Indonesia yang membuat ekonomi sulit berkembang. Menurut Tom, solusi untuk masalah ini bukanlah investasi di infrastruktur maupun industri berbasis sumber daya alam, melainkan investasi kepada SDM berupa pendidikan dan kesehatan. Thomas mengatakan sudah banyak contoh ketika negara kaya dengan sumber daya alam, justru miskin secara ekonomi. Sebaliknya, negara yang miskin alamnya, justru menjadi negara maju karena kualitas manusianya. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini masih terfokuskan pada hilirisasi sumber daya alam atau SDA, di mana ada penciptaan industri manufaktur yang padat modal, namun berbasis komoditas, seperti produk pertambangan dan pengolahannya yang diantaranya adalah industri smelter nikel. Padahal, harga-harga produksi di sektor itu kini tengah melemah. Contoh tahun ini harga nikel sudah turun 50%. Dengan melemahnya ekonomi global tahun depan pasti harga-harga komoditas akan turun lagi. Jadi kita mulai dengan realita bahwa kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor dan komoditas, kata Lembong. Dampak dari fokus pada industri manufaktur padat modal itu, menurutnya juga akan berpotensi menekan perekonomian masyarakat di tengah besarnya potensi resesi global. Sebab, industri padat modal tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena rantai produksinya sudah didominasi teknologi robotik atau otomasi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.